Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Gracia Purba dari NIM 12S22040 dari Polisi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang solusi dari T08 tentang transkrip nilai. Jadi, pada tugas kali ini tentang transkrip, sebelum itu saya akan membacakan case-nya terlebih dahulu. Jadi pada sebuah transkrip tertuang daftar mata kuliah yang pernah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama studi pada transkrip. Jadi yang pertama itu mata kuliah akan ditampilkan secara historis. Mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2020 dan 2021 akan mendahului mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2021-2022. Demikian juga berlaku untuk periode semester. Yang kedua, bila dilakukan pengembalian mata kuliah terlebih dari satu kali, maka hanya pencapaian pada pengambilannya terakhir yang akan ditampilkan. Berikut format perintah yang akan digunakan. Dengan student transcript, student ID. Simulator kemudian akan menampilkan performa mahasiswa secara kumulatif dan diikuti dengan informasi performa mahasiswa untuk setiap pengambilan mata kuliah atau enrollment dengan inputan sebagai berikut dan outputnya sebagai berikut. Jadi pada solusi kali ini kami disuruh mengaplikasikan salah satu bentuk dari konsep nested constructor di mana saya akan mengambil tentang local class yang saya terapkan dalam student transcript. Jadi pada driver satu ini kita disuruh untuk menambahkan suite case baru yaitu student transcript, di mana student transcript ini bagian untuk mengecek apakah ada student transcript dari code tersebut. Lalu dengan string student ID sama paket satu itu untuk mendeklarasikan variabel student ID transcript yang akan menyimpan ID mahasiswa untuk mencari transkripnya. Dan token satu itu untuk mengambil elemen kedua dari array token yang mungkin berisi ID mahasiswa. Lalu itu ada class student transcript finder, sebuah deklarasi kelas yang bernama student transcript finder yang bertanggung jawab untuk mencari mahasiswa dari ID-nya. Lalu student find student string student ID itu deklarasi metode find student dalam kelas student transcript finder itu menerima parameter berupa string ID, string student ID yang merupakan ID mahasiswa yang ingin dicari. Lalu kita buat loopingan for student s student itu sebuah loopingan for yang iterasinya melalui objek student dalam koleksi students. Students ini kemungkinan adalah sebuah array atau koleksi yang berisi objek-objek dari student itu. Lalu ada if s get id equals student id itu untuk memeriksa apakah ID mahasiswa dari objek X sama dengan ID mahasiswa yang ingin dicari atau student ID itu. Maka jika ID mahasiswa ditemukan, maka metode akan mengembalikan objek student tersebut. Lalu kita buat return null dengan jika tidak ada mahasiswa yang ditemukan dengan ID yang sesuai, metode null akan dikembalikan. Selanjutnya itu ada student transcript finder. Student transcript finder sama dengan new student transcript finder, di mana student transcript finder ini itu untuk membuat instance dari kelas student transcript finder. Jadi instance ini akan digunakan untuk mencari mahasiswa dengan ID yang sesuai. Lalu ada student transcript sama dengan student transcript finder
add find student ID transcript. Maka student transcript finder dan student itu untuk memanggil metode find student dari instance student transcript finder untuk mencari mahasiswa dengan ID yang disimpan dalam variabel student ID transcript itu. Jadi hasil pencarian akan disimpan dalam variabel student transcript. Lalu ada di sini kita akan membuat untuk menghitung nilai GPA dan total kredit jika mahasiswa ditemukan. If student transcript tidak sama dengan 0, maka akan memeriksa apakah objek student transcript ini yang merupakan hasil pencarian mahasiswa berdasarkan ID tidak 0. Jadi ini menandakan bahwa mahasiswa dengan ID yang dicari telah ditemukan. Lalu kita buat array enrollment, sorted enrollment, sama dengan new array enrollment, di mana itu untuk membuat salinan baru dari daftar pendaftaran enrollment yang telah ada. Jadi ini dilakukan agar tidak mengganggu daftar aslinya. Lalu ada array list, sorted enrollments, di mana itu untuk mengurutkan daftar pendaftaran menggunakan fungsi sort array list. Jadi ini mungkin merupakan sebuah fungsi yang mengimplementasikan algoritma pengurutan seperti mengurutkan berdasarkan tahun ajaran atau tahun yang pengurutan tahun ajaran dan semester. Lalu buat double GPA sama dengan calculate GPA, student transcript sorted enrollment scores. Di mana itu untuk menghitung nilai GPA-nya mahasiswa berdasarkan ID transkrip dari daftar pendaftaran yang telah diurutkan dan daftar kursus. Ini mungkin merupakan pemanggilan fungsi calculate GPA yang telah didefinisikan dari student detail. Jadi sebelum saya lanjut, jadi untuk mencari nilai GPA-nya itu saya memasukkan student detail ini ke dalam student transcript untuk menghitung nilai GPA-nya. Jadi di dalam student transcript ini ada student detailnya. Jadi itu untuk menghitung calculate GPA-nya. Lalu kita lanjut dengan pada line ke 194, 196, integer total kredit sama dengan 0. Itu untuk inisialisasikan variabel total kredit yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah total kredit yang diperoleh oleh mahasiswa. Lalu kita buat map string integer list SKS sama dengan hashmap. Kita buat hashmapnya itu untuk mendeklarasikan map list SKS yang akan menyimpan jumlah kredit tiap kursus yang diambil oleh mahasiswa. Jadi map ini memiliki tipe data string integer di mana kunci ini untuk kode course dan nilai adalah jumlah kreditnya. Selanjutnya kita buat kelasnya untuk iterasi melalui setiap pendaftaran untuk menghitung total kreditnya. Dengan kelas enrollment credit calculator, di mana itu sebuah kelas enrollment credit calculator dengan void calculate credit, array list enrollment string, tipe data string student ID, map string integer SKS, di mana itu metode calculate credit yang digunakan untuk menghitung total kredit. Dengan metode ini akan menerima 3 parameter, yaitu enrollment, student ID, dan SKS. Dengan loopingan for yang akan for enrollments yang akan mengiterasikan melalui setiap pendaftaran enrollment dalam daftar enrollments. Lalu if enrollments get student ID equal student ID dan tidak enrollment get grade equals none,
itu untuk memeriksa apakah ID mahasiswa pada pendaftaran saat ini sesuai dengan ID mahasiswa yang sedang dicari dan apakah nilai kursus tidak sama dengan non, itu akan menandakan bahwa mahasiswa telah mengikuti kurs dan mendapatkan nilainya. Lalu itu ada SKS, put enrollment, get course code, get course credit, enrollment, get course courses. Itu jika pendaftarannya memenuhi syarat, maka jumlah kredit yang diambil untuk course sesuai dengan yang akan diambil menggunakan metode get course credit dan disimpan di map SKS dengan kunci berupa kode course. Lalu ada enrollment credit calculator sama dengan new enrollment credit calculator itu untuk membuat instance dari kelas enrollment credit calculatornya. Lalu itu ada credit calculator, calculate credit sorted enrollments dengan 3 parameter, sorted enrollment, student ID transcript, dan list SKS. Itu untuk memanggil sebuah metode kalkulator dari instance credit calculator untuk membuat total kredit. Jadi metode ini menerima 3 parameter yang tadi itu, yaitu sorted enrollment, student ID, transcript, dan list SKS-nya. Lalu kita buat for integer value, list SKS value itu adalah sebuah looping for yang akan mengiterasikan melalui nilai-nilai dalam list SKS. Jadi itu akan mengambil setiap jumlah kredit dari MAP-nya. Lalu kita buat total kredit. Tambah sama dengan value itu untuk menambahkan nilai kredit dari value itu ke dalam variabel total kredit dengan melakukan setiap kursus. Jadi kita dapat menghitung total kredit yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Lalu kita buat sistem upprint untuk mencetak transkrip dari mahasiswa tersebut. Nah, kita buat sistem upprint F dengan persen S itu untuk mencetak ya kan. Jadi untuk itu kita buat persen S di mana persen S itu digantikan dengan string persen S, persen S, persen S, persen S, M2F itu dengan persen F itu dengan floating point number dan persen D itu dengan integer. Lalu ada persen N untuk menambahkan nilai setelah mencetak. Jadi yang perlu dicetak dalam transkrip mahasiswa itu ada student transcript get ID-nya, student transcript namanya, student transcript tahunnya, student transcript studi program, terus GPA dan total creditnya. Lalu ada map string enrollment, list enrollment sama dengan hashmap. Itu adalah kita di sini untuk membuat objek hashmap yang akan menjemurkan pendaftaran course mahasiswa melalui kode course, sedangkan yang ada objek itu ada objek enrollments. Kita buat loopingan for enrollment, sorted enrollments, di mana iterasi melalui setiap pendaftaran dalam daftar sorted enrollments. Itu untuk if enrollment get student ID equals student ID transcript dengan itu memeriksa apakah ID mahasiswa dalam pendaftaran saat ini sama dengan ID mahasiswa yang sedang dicari dari student ID transcript tersebut. Lalu ada list enrollments, put enrollment, get course code enrollment. Itu untuk jika mahasiswa sesuai, maka pendaftaran kursus akan dimasukkan ke dalam map list enrollment. Jadi kunci map dari itu adalah kode course, terus dan enrollment. Jadi selanjutnya itu kita di sini untuk kelas
membuat class enrollment printer di mana yang memiliki kitab print enrollment untuk mencetak pendaftaran course. Jadi metode print enrollment ini menerima map enrollment yang berarti pendaftaran course-nya. Jadi kita buat lagi loopingan for. Dalam loopingan for ini, setiap pendaftaran course adalah map diproses. Dalam map proses. Jadi setiap pendaftaran tersebut dicetak dengan format yang sesuai menggunakan sistem Outprint. Data yang dicetak adalah kode course dan student ID, academic year, dan get semester dan get grade. Lalu kita buat instance dari class enrollment printer yang telah dibuat sebelumnya. Lalu enrollment printer, print enrollment, list enrollment itu untuk mengambil sebuah metode print enrollment untuk mencetak pendaftaran kursus menggunakan map list enrollment. Lalu kita menambahkan preferred static void, sort array list enrollment list itu untuk kita buat deklarasi metode sort release yang mengambil sebuah release dari objek enrollment sebagai argumen dan akan mengurutkannya. Jadi menggunakan metode sort ini dari release itu untuk mengurutkan elemen-elemen dari dalam list. Lalu sort itu untuk menerima sebuah lambda expansion yang untuk menentukan kriteria perbandingan untuk mengurutan lambda expansion 01 dan 02 itu kita buat perbandingan di dalam flavor static void sorted array list ini dengan digunakannya untuk membandingkan dua objek student berdasarkan tahun ajarannya. Lalu 01 get academic year compare to 02 get academic year ini untuk membandingkan tahun ajaran dari dua objek enrollment. Jadi 01 dan 02 ini jika 01 memiliki tahun ajaran yang lebih kecil dari 02 maka akan mengambilkan nilai negatif. Jika 01 memiliki tahun ajaran yang sama dengan 02 maka akan mengembalikan nilai 0. Jika 01 memiliki tahun ajaran yang lebih besar dari 02 maka akan mengembalikan nilai positifnya. Jadi segitulah penjelasan saya tentang student transcript yang ditambahkan dalam case kali ini. Jadi saya akan coba menjalankan tes case 1 sampai tes case 04. Buat ini compile make tes 01. Kita masukkan inputannya. Enter. Jadi pada tes 01 ini sudah sesuai dengan output yang diinginkan melalui kita print student transcriptnya dengan ini ID, tahun, dan hasil student transcriptnya. Kita sudah membuatnya ke dalam sini. Lalu kita akan mencoba tes 02-nya. Pada tes 02 sudah berhasil mengeluarkan output yang sesuai. Kita akan mencoba tes 03-nya.
tes 03 juga sudah sesuai dengan output yang diminta pada case berikut. Lalu lanjut ke tes 04. Berikut output yang dihasilkan. Pada tes 04 sudah sesuai juga. Jadi tes case 08 ini saya mendapatkan nilai 100 pada tes case tes 08 tentang transkrip tersebut. Berikut nilai yang telah saya peroleh dari tes 08. Sudah sesuai dengan auto gradingnya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah selesai menjelaskan tentang hasil code saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.